Halo guys, kali ini saya akan bandingkan Redmi Note 10 Pro versus Poco X3 Pro. Kita sudah tahu kalau Redmi lebih fokus untuk menjadi all-rounder, yang tidak hanya fokus pada satu bidang. Sedangkan Poco difokuskan untuk memiliki performa terbaik di harga 3 jutaan. Tapi yang mengejutkan, performa bukan satu-satunya keunggulan pada Poco, karena masih ada keunggulan lain yang mungkin kalian belum tahu. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Pertama-tama kita bahas dari segi desain dan build quality. Dalam hal ini Redmi memiliki beberapa keunggulan. Pertama, bodi yang lebih tipis dan bobot yang ringan. Tidak diragukan, hal ini membuat Redmi lebih nyaman untuk digenggam dalam waktu yang lama. Selain itu, tombol volume juga terasa lebih solid dan mantap. Keunggulan lain adalah material yang lebih premium karena sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 di depan dan belakang, sehingga feel-nya terasa lebih mewah dibandingkan Poco yang menggunakan plastik di bagian belakang. Dan keunggulan terakhir yaitu slot yang lebih lengkap, triple slot versus hybrid. Tak lupa Poco juga memiliki keunggulan seperti Corning Gorilla Glass seri 6 pada bagian layar dan adanya LED notifikasi. Jadi untuk masalah desain, Redmi jelas lebih unggul. Sama halnya jika kita membahas layar. Redmi dibekali dengan panel AMOLED dan refresh rate 120 Hz. Sedangkan Poco menggunakan IPS LCD dan refresh rate yang sama. Artinya scrolling pada kedua HP ini sama-sama mulus dan nyaman. Tapi panel AMOLED pada Redmi memang lebih superior. Bahkan bisa dibilang sebagai keunggulan utama dari Redmi. Layarnya lebih cerah sehingga lebih nyaman digunakan di tempat yang terang. Ditambah dengan viewing angle yang lebih baik, perbedaan akan semakin jauh jika kita miringkan posisi HP. Pengalaman mengambil foto di tempat terang juga sangat terpengaruh dengan hal ini. Dan saya sering tertipu dengan tampilan pada viewfinder Redmi yang jauh lebih bagus dari Poco. Layar pada Redmi juga lebih baik dari segi kontras karena mampu menampilkan warna hitam yang pekat. Layar AMOLED juga tidak memiliki masalah bleeding yang ada di layar IPS LCD. Seperti bayangan hitam yang ada di bagian tepi layar dan sekitar tompel layar Poco. Sayangnya kedua HP memiliki masalah yang mungkin gak berarti buat kalian, yaitu video 60 fps pada YouTube yang tidak berjalan mulus. Karena video yang ditampilkan tidak mencapai 60 fps, terutama jika menampilkan gerakan yang kompleks. Semoga aja ini bisa diperbaiki dengan software update. Kedua HP sudah mendukung konten HDR dan security level Widefine L1. So pastinya kedua HP sudah nyaman digunakan untuk streaming. Speaker pada keduanya juga sudah stereo dan suara yang dihasilkan sama-sama bagus. Poco sedikit unggul dengan volume yang lebih tinggi, sedangkan Redmi menghasilkan suara yang lebih clean. Sepertinya speaker yang digunakan keduanya identik, tapi yang membedakan adalah material bodi dan kepadatan komponen dalam HP. Adanya celah pada bodi belakang Poco mungkin juga berpengaruh. Hal yang sama saya rasakan pada haptic feedback. Haptic feedback pada Poco terasa sedikit lebih powerful, sedangkan Redmi terasa lebih clean tanpa adanya ekstra getaran seperti yang kita rasakan pada bodi belakang Poco. Untuk performanya maka Poco unggul jauh. Pada AnTuTu benchmark, Poco bisa menghasilkan skor yang lebih tinggi dengan selisih 70-80%. Pada pengujian wildlife stress test, perbedaan skor pada keduanya menjadi 3 kali lipat, dan keduanya memiliki stabilitas performa yang sama-sama baik. Selanjutnya tes CPU throttling, di sini terlihat perbedaan dari chipset flagship dan chipset mid-range. Chipset flagship ditujukan untuk mencapai performa setinggi mungkin dengan menambah clock speed pada CPU, yang berimbas ke suhu chipset yang tinggi dan otomatis menurunkan performa demi menghindari overheat. Sedangkan chipset mid-range bermain aman dengan membatasi clock speed. Yang perlu diperhatikan, skor terendah dari Poco masih lebih tinggi dibandingkan skor dari Redmi. Pada PUBG Mobile, Redmi terbatas pada Smooth Ultra, sedangkan Poco mendukung frame rate ekstrim hingga grafik HDR. Walaupun keduanya berjalan dengan stabil pada grafik yang disarankan, tentunya pilihan grafik yang lebih tinggi pada Poco membuat HP lebih nyaman untuk digunakan main game. Tapi kalian bisa unlock mode ekstrim pada Redmi dan berjalan dengan stabil pada grafik smooth. Sedangkan jika kita bahas touch sensitivity, maka keduanya terbilang setara. Padahal saya berharap adanya improvement pada Poco. Tapi itu nggak berarti buruk, karena touch sensitivity pada Redmi sudah terbilang lumayan baik. Untuk Genshin Impact, maka Poco mampu untuk menjalankan game dengan baik. Pada grafik highest, kalian bisa dapatkan rata-rata frame rate dari 40 fps sampai 50 fps.
dibanding 20 fps sampai 30 fps pada Redmi. Pada grafik tinggi, suhu kedua HP terbilang panas, terutama suhu Poco X3 Pro. Dengan computing power yang lebih kencang, Poco tidak hanya unggul ketika main game, karena semua yang berjalan pada smartphone ditentukan oleh kemampuan dari chipsetnya. Seperti buka tutup aplikasi yang terasa lebih instan pada Poco. Begitu juga dengan fingerprint sensor yang lebih cepat dibandingkan Redmi. Sayangnya kedua HP belum support 5G, tapi tidak diragukan bahwa Poco akan bertahan lebih baik dalam beberapa tahun mendatang. Setelah bahas performa, ada baiknya bahas ketahanan baterai. Untuk nonton YouTube selama 3 jam menggunakan Wi-Fi, Redmi berkurang 19% dan Poco berkurang 21%. PUBG 2 jam dengan grafik smooth ekstrim, keduanya sama-sama berkurang 34%. Dan 2 jam Genshin Impact grafik lowest 60 fps, Redmi berkurang 45%, sedangkan Poco berkurang 42%. Dengan grafik yang terbilang rendah, Poco lebih awet dikarenakan beban yang diterima chipset lebih ringan. Beda cerita kalau chipset benar-benar dipacu, maka Poco lebih boros sesuai dengan performa yang lebih tinggi. Sekarang kita bahas fotografi, dimulai dari kamera utama. Dalam mode auto, kedua HP sama-sama mengambil foto dengan resolusi 12 megapiksel. Bisa kita lihat, detail pada keduanya terbilang mirip, tapi dengan proses sharpening yang lebih agresif pada Redmi. Kadang-kadang ini berakibat positif karena detail pada foto terlihat lebih tajam. Tapi dalam kondisi tertentu, proses sharpening berlebihan membuat foto tampak tidak natural. Jika objek yang kita foto adalah orang, maka saya rasa Poco lebih baik. Karena HP ini secara konsisten menghasilkan foto dengan detail yang natural pada bagian wajah. Berbeda dengan Redmi yang terlalu over-sharpen. Selain itu, Poco juga lebih sering menghasilkan foto dengan skin tone yang lebih akurat, seperti yang bisa kita lihat di sampel ini. Bagi kalian yang sering menonton video di channel ini, mungkin sudah tahu kalau saya prefer hasil foto dengan tekstur yang natural. Karena proses sharpening bukan mempertajam atau menambah detail pada hasil foto, melainkan hanya mempertegas garis-garis yang ada. Saya coba mengaktifkan mode full resolution pada keduanya, artinya 108 megapiksel pada Redmi dan 48 megapiksel pada Poco. Hasil dari Redmi terlihat lebih detail dengan perbedaan yang lumayan signifikan. Dan ini adalah sampel lain yang mengkonfirmasi hal tersebut. Perbedaan lain yang saya notice adalah white balance yang lebih cool pada Redmi dibandingkan Poco yang agak warm. Untuk masalah dynamic range, maka Redmi lebih baik. Karena Poco lebih rentan untuk overexpose pada bagian highlight seperti sampel ini. Selain itu, Redmi juga memperhatikan bagian shadow agar terekspos dengan baik, dibanding Poco yang sering underexpose. Tapi dalam beberapa kondisi, saya lebih prefer hasil dari Poco karena lebih mementingkan highlight dibandingkan shadow. Karena objek yang gelap bisa diatasi dengan menambah shadow ketika edit foto. Beda dengan bagian yang overexpose dan tidak bisa di-recover. Tapi overall, dynamic range tetap unggul di Redmi karena hasil dari Poco yang kurang konsisten. Kekurangan lain yang saya rasakan pada kamera Poco adalah autofocus yang kadang-kadang ngaco, terutama jika mengambil foto dalam kondisi low light atau pencahayaan yang kontras. Kadang-kadang Poco juga memilih fokus pada background sehingga objek sedikit blur. Untuk kondisi low light, menurut saya keduanya seimbang. Di sampel ini Poco bisa menangkap warna dengan lebih baik, tapi di sampel ini Redmi mampu mengatasi flare dari lampu dengan lebih baik. Dan ini sampel lain dari Poco yang terlalu wash out disebabkan cahaya dari lampu. Untuk masalah detail dan noise, keduanya kurang lebih sama. Sekarang kita beralih ke kamera ultrawide secara singkat. Redmi mampu menghasilkan foto yang lebih baik dalam kondisi ideal ataupun low light. Warna yang dihasilkan lebih akurat dan vivid. Selain itu, detailnya juga lebih baik. Walaupun Poco memiliki mode malam pada kamera ini, ternyata hal tersebut tidak membantu banyak karena hasil fotonya yang soft banget. Manfaat dari mode malam pada Poco baru terlihat dalam kondisi extreme low light. Kamera depan dari kedua HP ini juga bersaing. Lagi-lagi Redmi unggul dengan dynamic range yang luas, sehingga detail pada bagian highlight bisa diselamatkan. Sedangkan Poco memiliki detail yang sedikit lebih baik dan warna yang lebih akurat, dibandingkan hasil dari Redmi yang agak pucat. Untuk kamera makro, Redmi jelas unggul dengan megapiksel yang lebih tinggi dan focal length yang lebih sempit, sehingga kita bisa melihat objek dengan lebih dekat walaupun jarak pengambilan foto yang sama. Sekarang kita bahas perekaman videonya. Di sini Poco unggul dikarenakan IIS yang aktif pada semua resolusi dan frame rate. Berbeda dengan Redmi yang hanya aktif di resolusi Full HD dan frame rate 30 fps. Karakter yang kita temukan pada fotografi juga hadir di sini,
yaitu hasil video yang lebih cool pada Redmi dan warm pada Poco. Tapi Redmi memiliki detail yang lebih baik dalam merekam video 4K. Jika kita crop dan menyamakan frame pada keduanya, Redmi tetap unggul dengan detail yang lebih baik. Padahal kita harus crop lebih jauh mengingat hasil video yang lebih lebar. Untuk perekaman Full HD 30fps, keduanya terbilang seimbang dari segi detail dan kestabilan. Begitu juga pada kamera ultrawide. Hanya saja warna dari kamera ultrawide Redmi lebih akurat, tidak seperti Poco yang memiliki efek purple tint. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat sampel berikut. Ini adalah perekaman video dari kamera depan Poco X3 Pro dan Redmi Note 10 Pro. Audio yang kalian dengar sekarang berasal dari mikrofon Poco X3 Pro dan sekarang dari Redmi Note 10 Pro. Ya, saya ulang. Audio ini direkam menggunakan mikrofon Poco X3 Pro dan sekarang Redmi Note 10 Pro. Bagaimana menurut kalian kualitas audio dari mikrofon masing-masing smartphone? Sekarang kita lihat kestabilannya gimana. Begitulah guys perbandingan antara Poco X3 Pro versus Redmi Note 10 Pro. Jadi perbandingan ini tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya, karena saya berharap Redmi akan mendominasi perbandingan kali ini. Dan nyatanya kedua HP punya keunggulan yang jika kita hitung poin-poinnya terbilang setara. Jadi kalianlah yang menentukan apa yang diprioritaskan dari sebuah smartphone. Redmi unggul dengan build quality yang lebih premium, slot yang lebih lengkap, dan layar yang lebih nyaman dipandang. Sedangkan Poco X3 Pro unggul dengan performa yang lebih kencang, perekaman video yang stabil, dan harga yang lebih terjangkau. Dengan harga yang tidak terpaut jauh, kalian bisa dapatkan varian internal 256GB. Selain itu banyak hal-hal yang saya rasa seimbang, seperti kualitas speaker, kekuatan menangkap sinyal, dan kualitas hasil foto, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Komen aja kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapat kalian. See you guys next time.